Oke, baik sahabat kreatifin, kami berada di Dukuh Babakan di mana Dukuh Cipang Bungur, di mana dukuh ini juga terdampak, salah satu dukuh terdampak tanah bergerak. Kami akan sebelumnya perkenalan dulu, Bapak. Nama? Bapak Nuruddin. Asalnya? Asalnya asli desa Cipang Bungur. Kalau saya aslinya Babakan, tapi istilah orang Cipang Bungur. Sekarang saya di Plang, Kecamatan Buniwa, Keserampok Buniwa. Kalau saya Mustafa dari Desa Mendelai. Kalau saya Mas Darmo dari Mendelai juga ada nama. Baik, berarti ini sejarahnya memang dulu pernah Ya, ada. Pernah. Tapi tidak begitu terdampak dulu, ya. Satu contoh di kuburan ini makam ya. Itu seingat saya dulunya kan rata. Nah, karena pertama kali 80, yang di sebelah timur kan turun ke bawah, yang di sebelah barat ke bawah, akhirnya itu di tengah-tengah kan tinggi. Nah, naik. Nah, sekarang pun juga lebih dalam yang di sebelah timur. Bahkan aliran air yang menuju ke Buniwa tidak bisa ke sana karena lebih tinggi ke baratnya daripada timurnya. Bahkan air ini kan datangnya dari timur. Jadi Buniwa khususnya sekarang boleh dikatakan matilah, nggak bisa mengairi sawah. Berapa hektar itu sudah Buniwa itu sekarang. Jadi ada yang amblas, ada yang naik. Ada yang naik, iya. Ada yang naik, ada yang amblas. Kalau dulu memang kebanyakan warga tahun 80 rumahnya belum permanen, tembok belum, masih kayu. Jadi walaupun ada tanah bergerak, tidak begitu terdampak. Ada rumah tembok tapi dua, diantaranya ini satu, mbaknya ini ponakan. Terus yang di Babakan dua rumah tembok itu juga hancur dulu. Kalau kayu nggak ada yang hancur dulu, paling ya miring wajar lah. Iya. Ini karena ada perubahan tanah, ya. Untuk kedalaman itu paling tinggi berapa, Pak? Yang amblas itu, Pak? Berarti yang paling tinggi itu di daerah kerajaan ya. Mendarat kerajaan itu kurang lebihnya 11 meter atau 12 meter lah, kurang lebihnya. Kalau di sini 3 meter, 2 meter lah. 3 meter lah paling tinggi. Ini 3 meter. Untuk dukuh di sini berapa rumah atau berapa kakak, Pak? Ya di sini 23 ya kalau semua ya, Pak. 25 ya. 25 kakak juga bahkan sampai 25 rumah. 25 rumah. Kalau kakaknya ada 29. Berarti ada yang satu rumah, ada yang 2 kakang, ya. Untuk pas kejadian paginya itu gimana, Pak? Ada woro-woro atau ada yang memberitahu bahwa terjadi pergerakan tanah? Nah, kalau tanah itu ya sebetulnya ya memang dari dasar mungkin sudah lama ya mungkin ya. Tapi karena naiknya ke atas mungkin maksudnya nggak begitu mendadak ya, mungkin sedikit lama-lama kan ketahuan. Terus bentar akhirnya pada waktu itu kan hari Jumat atau Kamis ya. Saya kan dari Plang ke sini mau ke sawah. Tiba-tiba rumah itu baru amblas. Itu yang hari-hari Kamis itu. Iya, yang pertama itu ya. Bahkan orang tersebut juga masih di rumah biasa. Kamis tanggal 27 April ya. Belum ada sempat untuk mengeluarkan barang-barang tersebut karena disangkanya itu biasa-biasa. Lah ternyata hari ke hari lah demikian. Semakin merembet. Iya, semakin parah lah. Berarti untuk dari titik lokasi pertama sampai dari atas sampai ke bawah itu kisaran luasnya kirakan berapa berapa meter gitu? Kalau ini kira-kira ya. Yang namanya kira-kira biasalah bisa benar perkiraan. Tapi kalau saya tadi kan dari sana. Tadi saya kan ya lihat pohon cengkeh lah. Dari ujung sana yang ada pengambilan air pengambilan pasir dan batu. Saya dari sana. Memang sana lebih parah, jadi nggak ada yang naik turun. Itu istilahnya lembut lah. Jadi kalau hancuran kayak itu ya. Karena saya kemarin udah bisa kan takutnya ke bawah longsor. Ya sekarang kan sudah misalnya termasuk kenceng lah. Saya berani ke sana tadi. Jadi penasaran. Jadi nggak ada yang betul sawah itu. Ya saya kira hampir lah 70 hektaran lebih lah.
Ya, Mungkin bisa lebih lah dari sana ke sana lebih lah. Hitungannya dari perbatasan desa Lebih. Gunung Boyo sampai perbatasan desa Karangsalam. Lebih lah. Itu lebih. Kayaknya lebih lah. Sentra padi terbesar di desa Mendala hancur semua. Kompleks ini. Ini sentra pertanian padi terbesar di desa Mendala di sini. Hitungannya hancur semua, Pak. Ya. Untuk perekonomian pertanian Ya, paling terutama utama, ya paling khususnya utama. memang di sini Memang selain padi nggak ada di sini sih. Banyak aja padi. Dan padinya tuh lebih enak, lebih unggul harganya. Bahkan di daerah Tegal, Cina pun bisa hafal padi Mendala, nggak bisa dibohongin. Ini padi Buniwa, keluarnya Buniwa dari Benda nggak bisa. Tetap ini bukan Mendala. memang varietas yang Ya, terbaik. memang paling unggul, enak itu nasinya enak. Paling enak, nomor 1 lah. Untuk ini kan perbatasan ini ada Kali Pedas ya Pak ya. Itu kali pedas. Seberangnya kan Cintamanik, Gunung Tilu. Gunung Tilu. Cintamanik, Nah, Jawa. berarti untuk pergerakan tanah memang sebatas sampai duku sini ke sampai perbatasan Sungai Pedas atau Ya, gimana hanya Pak? kali beri saja kayak kan gini. Tanah ini kalau tanah longsor ya, istilah jalan ya. Ya rumah-rumah ini mungkin sudah sampai Kali Pedas. Nah, kan ini kan bukan longsor, istilahnya kan mungkin lempengan ya. Lempengan dalam mungkin kan lebih dalam. Nah, karena contohnya sebetulnya kan kalau ini kan ke sana kan ke bawah ini kan tinggi. Kenapa kok biasa-biasa? Karena mungkin kan amblasnya kan ke sini karena lempengan mungkin lebih dalam mungkin. Itu karena saya kan ya nggak punya alat ya, ini hanya perkiraan lah. Sejak kejadian tahun 80-an itu Pak sampai sekarang Itu pun ya. pernah ada penelitian enggak? Ya saya kira dulu gini, ini kalau ini termasuknya sampai bupati pun juga boleh dikatakan langsung sendiri ya dari atasan. Kalau dulu seingat saya tahun 80 begitu kejadian hanya ya biasalah wiwari biasa, orang biasa menonton itu lebih banyak. Cuman dulu dari desa Koramil polisian dulu nggak kayak gini enggak. Kalau ini kan memang ya boleh dikata kemarin satu pertanian datang ke sini, malah saya menjawab terus dari PU lah itulah. Ya masing-masing apa itu datang semua sih kemarin. Ya ada penelitian yang pasti. Ya kemarin katanya ada BMKG datang katanya. Ya. BMKG datang kemari, terus dari tim Perdirjen hasilnya belum Tapi hasilnya ini penyebabnya apa Pak? Ini dari tim BMKG sama tim Maskin ya kemarin juga berarti saat ini pun ini masih ada pergerakan tanah Ya sedikit masih. Waktu di lokasi pertama juga langsung ada gerak genteng Iya. gerak. Itu suatu di tanah saya di bawah ya. Itu saya juga kaget. Sebetulnya kalau memang jalan ya, seharusnya tanah saya kan istilahnya ditumpang tindih beberapa ribu ton istilahnya rasanya. Kan seharusnya kan masuk ke dalam atau gimana ya. Ternyata malah di sana membalik. Seharusnya rata ke sini, tidak kayak gini loh. Naik. Di sana tetap biasa, nggak ke sana nggak apa. Kalau kan begini, jadi yang hampir di sini masuk. Jadi sawah saya begini arahnya, yang bawah itu kan aneh. Berarti Pak, kalau total dusun yang terdampak ini, total kakak atau jumlah rumah yang terdampak itu berapa? Ditotalkan berapa? Di umur berapa? Itu mencapai 70-an. Lalu di sana 4 sama 13 atau 12 jadi itu kalau jiwa yang terdampak ada 550 jiwa, terus total keseluruhan di seluruh Mendala ada 120 rumah yang rusak. Ada lahan persawahan terdampak juga, fasilitas yang terbanyak pertama jalan. Kalau pengungsi ada 451 jiwa Keseluruhan yang dan saluran dari satu. Berarti kalau pembagiannya Dukuh Kerajaan ada 32 rumah yang rusak, Dukuh Karanganyar ada 4 rumah yang rusak, Dukuh Babakan ada 59 rusak, Dukuh ini yang kita tempati Dukuh Cupambungur ada 25 rusak, terus Dukuh Kayu Ares ada 15 rumah yang terancam.
data yang tadi baru saya dapat. Iya, iya. Itu dari total data itu berarti saat ini sudah ke pengungsian semua. Nggak ada yang di Ya sudah. Tidak ke rumah semua, ada juga yang ke rumah Paling ke saudara ya paling ya, bisa dihitung lah. tapi intinya Kalau di tempat ya bencana sudah tidak ada. sudah dikasih garis aman lah ya untuk tidak ada yang tempat sini lagi ya. Nanti begitu pagi ada bencana itu aliran listrik langsung langsung dipadamkan semua gitu. iya langsung Terus langsung jam 4 dipadamkan. kita jam 2 sampai sore kita direlokasi langsung ke tempat pengungsian di hari pertama itu. Alhamdulillah tadi tanggapnya cepat ya. Udah Cepat. hampir Berarti desa. Sampai sebagai Jumat ya? Cepat nih. cepat. Kan langsung malam jam Jumat Jawa Tengah ya. habis pada Jumat langsung itu diungsikan di tempat yang tadi. Kalau kemarin pas yang udah ke sini di Pati ya, Pati pas hari Jumatnya kita kerja hari Jumat, hari Jumatnya dia langsung ke lokasi. Itu biasanya. Kemudian Pak untuk berarti aliran sungai dari atas di tengah-tengah berarti amblas ada yang berarti masuk ke Berarti bawah gini, Pak. semua. Saya kemarin karena saya takut ya, takutnya gini loh. Nah, saya ini sampai sudah parah. Nah, seandainya dibiarkan, mungkin kan lebih takut juga ya. Karena apa? Ya walaupun aliran itu tidak dijalankan, tapi satu saat ada hujan kan bisa-bisa tanah itu apa air itu kan bisa yang lebih rendah kan masuknya ke sini. Takutnya takut gitulah. Takut memang lah. Pak saya kalau nggak salah hari apa kemarin? Berarti udah 4 hari yang lalu ketemu dengan Pak Lurah. Saya berbicara langsung, Nur, tolonglah gimana lah. Ini kan arah Buniwa, misalnya butuh air, jangankan dari sana dijalankan. Misalkan ada hujan gede juga, saya takutkan apa? Di situ kan lebih rendah, mungkin ada hujan gede, mungkin nggak bakal jalannya ke sini dan lebih rusak. Ya dia malah, insya Allah Pak, saya kan nanti orang-orang sana saya koordinir mau beramai-ramai katanya. Kemarin baru saya teruji. Tapi ternyata sampai saat ini kan belum ada respon. Sampai saat ini. Untuk mewakili warganya mungkin ya. Mungkin. Ya. Karena mungkin juga semua juga butuh air Sama-sama butuh. dari sini ya. Memang pada saat itu memang misalkan walaupun sebutuh-butuhnya jangan sampai dialirkan air ke sana. Karena apa? Di sini mestinya kalau ada air kan karena tidak jalan ke sana kan masuk air. Tetapi saya takut ke bawah karena airnya kan masuk. Memang nggak boleh. Airnya jadi menyadari stop. Jadi nggak bisa ke sana. Cuman airnya di sana memang ya mati tanaman padi itu nggak ada yang main. Jadi efek dari bencana tanah bergerak itu perekonomian terutama dari lahan sawah itu bukan desa Mendala doang yang terdampak. Ada satu desa itu kan karena alirannya sungai ini mengaliri lewat desa kita. Itu hektaran tanah terdampak semua. Tidak bisa dilayani. Jadi perekonomian desa Jendewa pun akhirnya mati juga. Bukan cuma desa Mendala yang terdampak longsor. Kalau untuk perekonomian sebelum lebar. Nabarayu juga dari sini. Nabarayu itu sebagian selatan itu dari sini. Ada yang dari sini airnya. Dulu sampai Manggis arah Manggis, tapi sekarang nggak dijalan karena mungkin salurnya nggak layak lah. Akhirnya mati total. Bisa ke sana itu yang belakang kecamatan Sirambung itu. Itu kan masuknya kan wilayah Buniwa atau kecamatan. Baik, mudah-mudahan sih dari Danip pada sehat semua Pak ya. Kemudian tidak terjadi lagi sudah berhenti sampai di sini aja ndak mudah-mudahan Ya, ya. mungkin terakhir untuk warga yang terdampak rumahnya dan karena tempat tinggal apakah sudah disiapkan tempat sementara atau barangkali tempat relokasi yang nantinya bakal ditempati sama warga. Nah itu mungkin hunian sementara di sana mungkin ya. Ya, kalau sekarang semua masih di tempat pengungsian, tapi karena ada ketepatan sudah lagi mulai dibangunkan untuk hunian sementara. Lahan di depan bisa Mendala. Bahkan dari pemerintah pusat pun sudah lagi mencarikan tanah untuk renovasi karena
di desa Babangan Kamu itu sudah harus relokasi, tidak boleh ditempati lagi. Iya. Itu menurut pemerintah. Jadi yang sekarang Ini sementara ya, sambil nanti nunggu di tempat mana bakal jadi tempat permanen dari Pak. Barangkali sebelum ditutup, barangkali ada pesan dari Pak yang sini buat warga masyarakat berumumnya tentang tragedi musibah ini. Apa yang ingin disampaikan untuk warga yang terdampak atau masyarakat? kalau untuk menyampaikan, karena kita ada di desa ya, terutama untuk menyampaikan untuk warga-warganya sih, kita ikutin arahan semuanya dari pemerintah, ya kita dari mulai evakuasi sampai nanti kita paham dari dan kita berjalan lancar. Kalau untuk harapan ke pemerintah ya, terutama di sini sentra pertanian, harapan kami ya perbaikan untuk sentra pertanian itu dari segi mungkin ya perairan atau tanah pada rusak ya, mungkin pembangunan dari sentra pertanian itu bisa sedikit pemerintah. Soalnya kalau kita manual sama tenaga sendiri di bawah sendiri ya mau berapa tahun itu harapan karena harapan tahu bahkan sampai ya akhirnya kan pertanian sawah bisa kita berjalan lagi. Karena hampir tidak mungkin kita lagi berubah dari petani sawah jadi apa ya nggak bakal iya itu Pak. nggak bakalan karena memang lokasinya kan lokasi gunung ya, mestinya kan bakal manual pastilah, tapi berapa lama itu tuh nggak cukup 1 tahun. Saya sendiri kan berapa? Saya kan 7 tempat saya perkirakan itu hanya kira-kira. Saya biasanya yang 7 tempat biaya normal biasa saya sampai 45 juta. Itu modalnya ini satu tahun ini kan sawah saya. Bagaimana Soalnya itu yang saya tadi itu baru-baru tanam kan, coba apakah saya mau berhasil? Itu 8 juta tuh modalnya. Mau jadi apa? Mudah-mudahan Ya. ada tindakan Ya, mudah-mudahan. pasti baik buat warga yang terdampak, terutama ya dari sisi huniannya ataupun badannya tidak akan ada solusi. Masyarakat yang mau bantu masyarakat kita yang musibah posponnya Pak di mungkin itu saya. Terima kasih Pak semuanya. Ya sama-sama. Ya, makasih atas kunjungannya Pak.